Baik, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Junaidi Herman kembali menyapa Anda melalui sajian program Apa Kabar Pontianak. Dan seperti biasa kita akan berbincang mengulas beberapa hal menarik terkait yang akan kita bahas hari ini, ialah penerapan CMS dan Siskudes online mengejar digitalisasi seluruh desa di Kabupaten Kuburaya. Nah, berbicara masalah keuangan, tentu keuangan ini sangat beresiko tinggi untuk diselewengkan, apalagi jumlah keuangan tersebut terbilang cukup fantastis. Bukan tidak mungkin penyelewengan yang terjadi ini dapat dihindari melalui sistem CMS ini. Kita akan mengulas dan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber saya yang sudah hadir hari ini. Kita sapa beliau. Yang pertama, Pak Jaka Riansah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya. Selamat pagi, Pak Jaka. Dan tentunya juga ada Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Selamat pagi, Pak Muda. Dan yang terakhir juga ada Ibu Rini, Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung bersama dengan kami dan kita akan mengulas serta membahas ini di awal peluncuran CMS di tahun 2019 lalu. Kami juga sempat membicarakan hal ini kepada Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan, dan sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tentu banyak hal-hal dan evaluasi kinerja yang harus kita perjelas ke ruang publik sehingga penerapan CMS atau Cash Management System ini dapat terlaksana, yang mungkin saja bisa diterapkan di beberapa daerah yang lain. Saya ke Pak Muda terlebih dahulu. Pak Muda dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa CMS ini atau Cash Management System ini sudah direplikasi di pemerintah kabupaten yang ada di Pulau Jawa, begitu. Apa tanggapan Bapak melihat prestasi yang terjadi saat ini? Tentu CMS ini kan bermula dari Kabupaten Kuburaya, Pak. Ya, tentu pemerintah Kuburaya merasa dampak dan manfaatnya menjadi lebih luas karena CMS ini atau pengelolaan dana desa secara non-tunai, transaksinya itu dari seluruh APBD desa, itu kan dimunculkan gagasannya sebagai solusi dari akar persoalan yang dulu sejak 2015, 16, 17, 18 itu sering banyaklah terjadi problem ya, baik itu mungkin terkait dengan isu-isu penyimpangan, kemudian juga tidak tepatan dalam program dan kelambatan dan sebagainya. Nah, ini semua padahal dana desa itu diharapkan tentu dengan kewenangan mengelola dana itu bisa lebih dekat dan lebih cepat, sehingga bisa ada percepatan dalam pergerakan ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, tentu pemerintah Kuburaya setelah melahirkan Pergub 27 2019 memulai dari 28 desa di awal itu, kemudian 2020 setelah kita melihat evaluasi bisa dilaksanakan di semuanya, seluruh desa menandatangani kesepakatan dengan Bangkalbar dan pemerintah Kuburaya, semua desa, sehingga diterapkanlah 2020. Dan kita tentu dengan melihat hal ini setelah dilaksanakan itu kelihatan sekali perubahannya sangat drastis dan sangat-sangat mendasar. Karena ini kan merubah benar-benar total. Inovasi ini benar-benar inovasi yang merubah secara mendasar dari manual ke digital, dari tunai ke non tunai. Ya, karena yang namanya dulu mengambil uang secara tunai pada tiap tahapan ratusan juta, ini tentu banyak resiko kan kerentanan internal dan eksternal. Ya, nah penyelewengan yang sebetulnya kita mencari gagasan solutif dan itu semua alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, ya, dan dampak-dampaknya nanti bisa kita dijelaskan dari banyak hal sisi. Dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan ini, kita bersyukur malah kalau ini bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain, karena memang tentulah ini kan kita harapkan apa yang kita gagas ini bisa bermanfaat bagi Indonesia juga. Jadi tentu harapan kita desa ini benar-benar bisa menjalankan kewenangannya dengan baik, karena dulu ketika undang-undang desa awalnya banyak orang menyaksikan apakah desa siap mengelola dana yang besar dan sebagainya, euforia dan sebagainya, SDM-nya. Tapi sekarang kita buktikan bahwa sebetulnya bukan soal itu. SDM-nya kita yakin siap, tinggal bagaimana kita sebetulnya yang harus justru malah kita lah yang harus mengepungnya dengan sistem, skema, pola, dan inovasi yang justru membuat itu menjadi satu menavigasi supaya semuanya justru malah bisa dilakukan dengan transparan, akuntabilitas yang baik, dan juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, karena itu kuncinya, ada percepatannya, sehingga pergerakan ekonomi, sosial pun akan jauh lebih baik juga. Terciptalah sistem ini, dan ini juga sejalan dengan wacana Presiden membangun dari
pinggiran. Ya, Dan jadi Kuburaya tentu mengejawantakan dan juga membuktikan bahwa apa yang menjadi Perencanaan. kebijakan presiden strategis itu kita wujudkan dalam bentuk pengelolaan dana desa secara non tunai CMS ini yang sudah seluruh desa dan bahkan sudah juga melalui Siskedes online untuk 2020 ini 33 desa, untuk tahun 2021 ini akan menjadi seluruh dia juga sudah Siskedes online juga. Jadi ini sudah komprehensif karena ketika dia sudah transaksinya semua lewat rekening, karena kan masyarakat mesti tahu nih maksudnya itu adalah bahwa semua itu dilakukan dari desa. Dan dia dengan aplikasi dengan Bank Kalbar tentu langsung bisa mengeksekusi semua baik tunjangan, insentif maupun belanja-belanja dan lain-lain hal, dan pelaporannya itu bisa melalui Siskedes online itulah yang nanti sebagaimana seperti pemerintah kabupaten mengelola dana seperti OPD juga, jadi ada SPJ-nya yang langsung juga bisa dilakukan di situ sehingga akhirnya pertanggungan jawabnya pun jauh lebih baik. Nah disinilah kita menata desa ini agar harapan bahwa dengan undang-undang desa itu ada percepatan, ada keadilan dan juga ada upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di desa, ya ekonominya dan sebagainya, termasuk ketahanan lingkungannya, sosialnya, ini benar-benar dapat diwujudkan, dapat dibuktikan dengan ini sebagai instrumen yang sangat-sangat baik. Di Pulau Jawa sudah direplikasi sistem ini dan KPK pun juga pernah berkunjung ke Kabupaten Kuburaya. Melihat hal yang terjadi saat ini tentu kita harus berbangga diri dong, ya kan? Nah, ke depan mungkinkah ada beberapa inovasi lain yang sudah ada dalam pikiran Pak Muda? Ya, terpenting adalah ini kan bukan, ya kita bangga, tapi bangganya kita kan harus jangan terlena. Jadi kita harus justru terfokus, karena ini kan benar-benar satu hal yang butuh komitmen yang tinggi. Ya, contoh kayak kita kemarin di 2020 waktu mau melakukan untuk seluruh desa, mungkin ada beberapa desa yang mungkin masih berpikir antara iya dengan enggak. Kita agak sedikit memaksa ya, dalam tanda kutip. Tapi saya selalu katakan ini menjebak secara positif. Artinya jebakannya positif, dan apa yang dirasakan justru setelah saya tanya semua, akhirnya sekarang baru merasakan kepala desa juga lebih lega karena berpotensi untuk selalu menjadi sesuatu yang berawan. Itu akhirnya bisa jauh lebih aman ya. Karena apa? Kepala desa dan juga perangkat desa jadinya segala macam hal itu bisa langsung transparan karena melalui rekening transaksinya, kemudian catatannya, dan juga pencatatan atau katakanlah pertanggungan jawabnya itu bisa dilakukan dengan lebih bisa memberikan jelas ya Pak yang ya? baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap transaksi terdata itu di rekening. Sehingga muncul trust juga di desa. Ada trust yang baik, kepercayaan, dan itu berpengaruh pada pergerakan-pergerakan dan partisipasi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi juga semakin lebih cepat. Semua program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat, rumah tangga, program pemberdayaan perempuan, itu jauh lebih efektif, cepat, dan tentu punya indikatornya itu menunjukkan adanya hal-hal yang meningkat. Nah, dalam penerapan pelaksanaan CMS ini, pemirsa, tentu ada beberapa kendala, baik itu kendala yang terjadi secara di lapangan maupun yang terjadi secara teknis, baik itu dari sumber daya manusia maupun dari sumber-sumber yang lain begitu. Kita akan terus mengulasnya. Saya ke Bu Rini, apa yang menjadi kendala utama dalam penerapan sistem CMS ini, Bu? Ya, baik, kita mulai ini memang kondisi real pada saat sebelum pelaksanaan CMS di desa itu, mayoritas desa seluruh, mungkin desa tidak hanya di Kuburaya, saya yakin juga di daerah-daerah lain, itu biasanya tiap dilakukan penyaluran baik dana desa maupun ADD yang jumlahnya ratusan juta rupiah, 300, 400, 500 juta, maka desa akan langsung mengambil total dana dari rekening itu secara tunai. Pernah membayangkan membawa uang 500 juta di dalam ransel tas plastik kresek tanpa pengawalan? Wah, itu kebayang resikonya ya. Resiko baik resiko kehilangan, resiko penyimpangan, pencatatan tidak sesuai, kemudian penggunaan tidak sesuai dengan perencanaan dan lain-lain seperti itu. Nah, sistem CMS ini ternyata kemudian mampu menjawab permasalahan ini gitu ya. Nah, ketika kendala yang dihadapi di awal, kekhawatiran desa itu di awal lebih pada misalnya ini kan menggunakan berbasis
web atau berbasis internet ya Oke. gitu. KHT dengan kondisi desa, geografis desa di Kabupaten Kuburaya yang ini ya beragam Berpulau-pulau ya. dan berpulau-pulau. Ada banyak kekhawatiran di desa. Bagaimana kemudian ketika kami tidak punya jaringan misalnya internet Oke. di desa dan lain-lain. Nah ternyata sistem ini begitu mudah digunakan, bisa menggunakan laptop, handphone dan lain-lain, dan itu ketika desa misalnya di kantor desanya blank spot nih, blank spot. Dia tinggal bergeser ke daerah yang punya sinyal, gampang sekali langsung menggunakan transfer dan lain-lain. Jadi secara kendala dari evaluasi kami baik dari tahun 2018 ketika 28 desa pertama itu, bahkan ada desa yang paling jauh di Kecamatan Batu Ampar itu ada desa Sumber Agung di 28 desa pertama yang kemudian menerapkan CMS ini, ternyata bisa melaksanakan itu dengan lancar-lancar saja dan tidak ada masalah gitu. Jadi ini merupakan sebuah kendala yang dikhawatirkan di awal, tapi ternyata dalam pelaksanaan, dalam evaluasi ternyata bisa dilaksanakan diasiati dengan baik. Nah, kendala lainnya kemudian mungkin berhubungan dengan bagaimana kemudian membiasakan nih kepala desa dan perangkat dengan pola non tunai ini gitu ya. Kalau dari awal mindsetnya itu kepala desa pegang duit, uang gitu banyak, pegang jumlah uang besar. secara tunai. Nah sekarang kondisinya nggak ada lagi pegang uang karena uangnya berada di rekening desa. Kalau mau transfer penghasilan tetap kepala desa, transfer. Mau transfer insentif RT RW, transfer. Mau bayar beli ATK, transfer ke toko. Mau bayar belanja material di toko bangunan, transfer gitu. Jadi semuanya itu akhirnya merubah pola mindset secara keseluruhan bahwa desa tidak lagi memegang uang tunai gitu. Nah ini mindset yang perlu dilatih, dan sebenarnya kalau terkait dengan kemampuan SDM perangkat desa dan lain-lain, berdasarkan pelatihan intensif yang kami lakukan, ini aplikasinya mudah dan sebenarnya mereka juga sangat mampu untuk bisa menerapkan. Jadi kalau kendala yang berarti sebenarnya tidak ada, justru dampak-dampak positif yang kita temui pada saat evaluasi ini. Dan hampir tidak ada masalah sedikit pun terkait dengan proses transfer. Proses transfer bisa dilakukan baik di hari kerja maupun hari libur. Jadi dari pagi sampai jam 12 malam itu masih bisa melakukan transfer juga. Waktunya sangat luas ya gitu, dan sangat hampir seluruh di wilayah Kabupaten Kuburaya ini jaringan bank sudah tersambung ya, sudah ada gitu. Hampir semua ini. Mungkin kalau kantornya mungkin nggak ada ya, tapi pelayanan untuk transaksi itu hampir semua desa sudah memiliki. Dan justru ini dampak baik dari sistem CMS ini, kita justru memberikan pembiasaan sistem cashless dan juga pembiayaan bahwa masyarakat itu sebenarnya ayo kita memasyarakatkan tabungan, memasyarakatkan rekening gitu ya, memasyarakatkan pola transfer non tunai yang memang ini seiring juga dengan kebijakan pemerintah pusat. Iya, Bang Kalbar sekarang sudah punya kantor di 7 kecamatan sekabupaten Kuburaya, dan akses juga bank lain juga mungkin masih cukup banyak di seluruh kecamatan. Nah, dampak lain baik yang kita temui juga dengan proses transfer ini kan, desa tidak perlu lagi kemudian menjalani perjalanan yang jauh yang biasanya beli barang di kota misalnya di ibu kota kabupaten. Nggak perlu lagi mereka dari desa di Batu Ampar naik speed, naik kapal turun untuk membayar secara tunai gitu ya. Cukup klik semua sudah tertransfer gitu ya. Pokoknya prosesnya itu di genggaman bisa. Di genggaman, di handphone, di laptop, sangat mudah. Kalau disebutkan dengan sistem pembayaran tunai yang bekerja sama dengan Bank Kalbar, mungkinkah kalau misalkan si vendor, katakanlah si penjual tadi memiliki rekening yang lain selain Bank Kalbar? Dimungkinkan, sangat bisa dimungkinkan. Jadi kami tidak membatasi bahwa rekening penerima ini atau yang bekerja sama dengan desa harus memiliki rekening Bank Kalbar gitu ya, tapi bisa juga ditransfer menggunakan rekening lain. Jadi ini sistem yang sangat open untuk kebutuhan perkembangan perbankan se-Indonesia. Jadi tidak ada masalah terkait dengan hal itu. Sehingga desa jauh lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di desa. Tidak lagi dipusingkan dengan hal-hal teknis seperti memegang uang tunai, membayar secara tunai, menghitung uang satu persatu dan lain-lain, termasuk pencatatan yang manual ya. Nah, ini dengan pencatatan secara sudah terstruktur dan sistematis, sudah ada di mutasi rekeningnya Bank Kalbar dan bisa sangat dicek. Ini juga sangat mempermudah desa dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Dampak evaluasi yang kami dapatkan dari 2019, 28 desa yang sudah menerapkan. Kemudian di 2020 kita Kabupaten Kuburaya bisa menjadi kabupaten yang tercepat se-Kalimantan Barat pada saat penyaluran dana desa. Apa artinya? Artinya desa-desa sudah lebih cepat dalam proses penatausahaan, pelaporan, realisasi,
pelaksanaan kegiatan dan lain-lain, sehingga sudah lebih cepat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Ketika dulu penganggaran tahun berikutnya itu biasanya baru mulai di bulan April, baru mau buat APBDes untuk tahun berjalan. Nah, begitu dilakukan CMS ini per 31 Desember mereka sudah tetapkan APBD, sehingga bulan Januari, Februari sudah bisa salur dan terrealisasi, sehingga pelaksanaan pun bisa lebih cepat, realisasi kegiatan bisa lebih cepat. Oke. Silpa juga sangat Minim. berkurang, sangat berkurang minim. Kalau dulu karena mulainya April sampai Desember cuma punya waktu 8 bulan, wah berkejar dengan waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Nah, sekarang dengan dari awal dari Januari sudah bisa melaksanakan, maka desa lebih aman, lebih tertib administrasi, silpa pun menjadi lebih minim. Sehingga desa bisa maksimal penggunaan dana yang menjadi hak masyarakat itu pun menjadi bisa diimplementasikan secara lebih baik. Saya ke Pak Jakaria. Pak, kalau kita berbicara sedikit saja flashback ke belakang sebelum dengan menggunakan sistem di awal-awal pengucuran program dana desa ini di Kabupaten Kuburaya, pernahkah ada kasus begitu penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat desa ataupun kepala desa, Pak Jakaria? Ya, terima kasih. CMS ini adalah salah satu dari bentuk pengendalian risiko. Oke. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali risiko-risiko yang terjadi ketika transaksi itu dilakukan dengan cara tunai. Oke. Ya. Anggaran yang cukup besar yang dibawa oleh kepala desa maupun bendahara desa membuat pemikiran-pemikiran ada yang positif, bahkan mungkin ada juga yang negatif. Coba-coba. Ya, coba-coba. Coba dulu lah pinjam. Misalnya ini uang sekian, mungkin di tengah jalan pinjam dulu. Nih sebenarnya niatnya pinjam dulu, nanti akan dibayar. Pinjam dulu ada. Kemudian untuk ini dan sebagainya. Nah, dengan potensi dengan kondisi seperti itu, maka kita lihat dari tahun 2015 ya, anggaran desa itu diluncurkan, kemudian 16, 17 sampai dengan 18 itu di Kuburaya ini sama dengan desa-desa yang lain yang ada di Indonesia ini, itu muncul beberapa kasus. Nah, di awal 2016 Inspektorat sebagai APIP itu menangani cukup banyak kasus pelaporan dari masyarakat tentang indikasi penyalahgunaan keuangan desa. Dan ternyata dari sekian banyak itu ada 28 kasus yang di 2016-17 itu ternyata memang betul ada indikasi penyalahgunaan. Di antaranya pekerjaan kurang, kedua mungkin pekerjaan fiktif, tidak ada pekerjaan. Biasanya modusnya adalah uangnya digunakan, kemudian uangnya tidak ada, kemudian membuat pelaporan yang tidak benar, palsu. Biasanya juga karena tuntutan masyarakat itu uang untuk tahun berikutnya mengerjakan untuk kegiatan-kegiatan yang berlalu, yang udah tahun lalu gitu. Nah, sehingga ini menimbulkan persoalan, dan pelaporan itu bahkan ada beberapa kasus sampai naik ke pengadilan, sidangkan, dan ternyata terbukti bersalah. Sehingga inilah yang menyebabkan kita harus menutup celah-celah sehingga terjadinya penyalahgunaan keuangan desa ini. Maka kita, pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan dikomandai oleh Bapak Bupati, berkomitmen untuk membuat sistem yang bisa menutup celah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. Nah, kita yakin dengan kondisi ini, maka kita lihat pada tahun 2019 kemarin dan 2020 ini, pada saat kita rakor Pak Desa kemarin, di APH itu sudah tidak ada lagi pelaporan yang terindikasi penyalahgunaan untuk 2020 ini. Artinya sudah tidak ada lagi laporan yang zero. Dan kita pun berkeinginan, bercita-cita 2022 itu zero. Sampai kemarin pada saat kita rakor itu APH mengatakan tidak ada lagi laporan untuk penyalahgunaan 2020. Kalau 2000 sebelumnya itu pasti ada. Masih ada. Dan kita yakin 2021 nanti dengan sistem yang kita pergunakan, yakin benar kita, ya. Tidak ada. Celah itu akan semakin kecil. Bu, kalau kita berbicara masalah sistem keuangan banyak desa yang ada di Kabupaten Kuburaya ini, tentu pengelolaannya pun berbeda-beda ini kan. Ada yang proses pembangunannya cepat, pemberdayaan masyarakat desa tersebut juga cepat, terapi
pun juga naik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh dinas terkait untuk bisa memacu nih percepatan saling cepat seolah-olah berlomba, tapi berlombanya dengan ranah yang positif, Bu. Apa programnya? Nah, ini kita juga kabupaten tentunya punya strategi ya, bagaimana kemudian bisa memacu desa untuk bisa jauh lebih baik lagi dalam tata kelola pemerintahan desanya gitu. Nah, salah satu program yang kemudian kami luncurkan di tahun 2021 ini adalah bagaimana kita bisa memberikan alokasi kinerja nih kepada desa-desa yang sudah memiliki pencapaian baik dari berbagai sisi. Ada indikatornya, ada 3 nih. Di antaranya? Ada sisi pertama terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tata kelola keuangan desa. Kemudian yang kedua, bagaimana desa yang sudah melakukan pengembangan ekonomi masyarakatnya jauh lebih baik melalui BUMDes dan juga desa wisata. Kemudian yang ketiga, bagaimana desa punya perhatian untuk pelestarian lingkungan yang ada di desanya nih. Salah satunya misalnya melalui bagaimana desa ini melindungi hutan dan juga pengelolaan bank sampah di desanya. Nah, ini kita sudah coba terapkan untuk tahun 2021 melalui anggaran alokasi dana desa yang sumbernya dari APBD Kabupaten Kuburaya. Desa sudah terbagi untuk desa-desa yang punya pencapaian baik, mereka mendapatkan alokasi kinerja. Artinya ada tambahan yang bisa dikelola desa untuk bagaimana lebih mengembangkan kondisi di desanya. Nah, kita ingin melalui ini desa lebih terpacu. Kalau dulu ini juga udah seiring dengan skema pemerintah nih. Kalau dulu skemanya pemerintah yang disupport itu desa yang tertinggal, yang sangat tertinggal disupport nih. Bagaimana supaya ingin lebih baik. Ini takutnya desa-desa tuh tidak ada semangat untuk maju, naik status itu jadi males. Nah, kita coba bagaimana desa bisa semangat nih untuk maju lagi, untuk lebih baik lagi melalui skema reward alokasi kinerja desa. Nah, ini seiring juga indikator yang kita buat seiring dengan bagaimana pencapaian desa mandiri. Nah, kalau desa mandiri punya 3 indikator. Ya, ada indeks sosial budaya, ada indeks ekonomi dan juga indeks ekologi. Nah, ini seiring bagaimana desa bisa mengejar peningkatan status menuju desa yang mandiri. Ini terbukti di Kabupaten Kuburaya dari skema 0 di 2018, 0 desa mandiri, naik menjadi 14 desa mandiri di tahun 2019 dan di tahun 2020 kembali naik menjadi 25 desa mandiri. Salah satu pencapaian lainnya adalah dulu masih ada desa sangat tertinggal. Di Kabupaten Kuburaya di tahun 2020 desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi. Nah, ini merupakan bagian dari upaya kita untuk bagaimana desa bisa berlomba-lomba menuju desa yang jauh lebih baik dalam tata kelola pemerintahan di desanya. Satu lagi prestasi terakhir kita di tahun 2020 ini, kemarin CMS Desa baru saja memenangkan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Kalimantan Barat, menjadi juara pertama, mengalahkan kontestan lain dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Jadi yang waktu itu tim penilainya, dewan jurinya itu termasuk dari Kementerian Pan-RB Pusat, BPKP Pusat, dan kemudian dari Ombudsman. Jadi ini merupakan semacam pengakuan bahwa apa yang kita lakukan kita sudah on the right track. Dan bagaimana sistem ini dianggap mampu dan bisa bermanfaat untuk bagaimana kepentingan masyarakat banyak. Sistem CMS atau Cash Management System, pengelolaan keuangan desa secara digital, ini berdampak terhadap semua lini sektor kehidupan, baik itu sektor pembangunan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bermula dari pinggiran dan berpusat pada satu titik di pemerintahan Kabupaten Kuburaya, menimbulkan dampak positif. Kita akan langsung tanyakan ini kepada Pak Bupati. Kita lihat, Pak, kalau misalkan sistem ini sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, timbul hal-hal yang positif yang sudah dijelaskan dari awal segmentasi yang tadi. Kalau dampak yang paling tampak, apa itu, Pak? Sebetulnya dampak yang paling luas itu ketika kecepatan desa itu mengelola, ini kan amanah nih, tanggung jawab. Kalau ngelola dana, uang harus rakyat cepat digunakan sampai deliver lah ya. Kemudian betul-betul dirasakan masyarakat. Nah, ketika dia cepat digunakan, kemudian realisasi dan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada masalah, desa kondusif, tidak banyak lagi berisik-berisik soal kasus dan sebagainya. Kemudian situasi masyarakatnya juga antusias di sana sini, denyutnya terasa nih. Mereka bergerak karena merasa semangat lah, karena desa-desa bisa betul-betul programnya jalan. Nah, kita ini kan sama-sama dana APBD juga dari kabupaten, desa juga ikut kepung bakul, sama-sama serangan program.
Nah ini jelas efeknya, multiplier efeknya jelas semuanya. Nah kalau dikategorikan secara lebih spesifik, misalnya IPM misalnya, itu jelas dari sisi misalnya penurunan stunting saja, itu kita ada lompatan di sini Quantum Lab nih 9%. Jadi penurunannya sangat luar biasa drastis. Kenapa? Karena desa juga ikut betul-betul aktif dalam contoh makanan tambahan. Kemudian aktif di dalam kegiatan-kegiatan kader-kader posyandu, kemudian posbindu, poslansia, dan juga pemberdayaan perempuan dan sebagainya juga pengaruh besar. Nah disinilah program-program yang dibuat dari dana desa. Kan tujuan dana desa ini kan supaya dekat, Bang Adi. Jadi kalau dulu tuh harus naik ke kabupaten dulu, kok dengan ada dana desa ini kan apa-apa tuh cepat mereka. Jadi keputusan cepat, lakukan cepat, taktis, tek. Jadi persoalan tuh bisa cepat. Nah ini kan juga hal yang sangat-sangat penting. Sebenarnya substansinya di sini. Nah, ketika kita membuat sistem seperti ini, maka apapun itu jadi cepat. Ya, pelaporan cepat, tidak banyak persoalan, orang jadi fokus semuanya. Nah, ketika itu terjadi, maka IPM ini jelas akan meningkat. Contoh juga misalnya mereka bisa beri beasiswa, kemudian bisa berikan juga untuk sarjana, ya beasiswa bantu. Kemudian juga dalam program UKM yang tadi dijelaskan itu, itu luar biasa. Pertumbuhan pelaku UKM di Kuburaya ini masif sekali karena kelihatan dari produk-produk olahan makanan, minuman, kemudian kerajinan dan sebagainya itu benar-benar masif tumbuhnya. Dan pertumbuhan ekonomi Kuburaya alhamdulillah di semester kedua ini tetap plus 1,16%. Ini kan suatu hal yang sangat mengembirakan buat kita. Kenapa? Ternyata saya akui bahwa itu pengaruh dampak daripada dana desa yang cukup signifikan juga di dalam mempercepat bagaimana partisipasi dan semangat untuk pemberdayaan di sektor pertanian, perikanan, ya, peternakan, budidaya, sasaran, perkebunan rakyat, ya dari hasil-hasil semua yang ada, ini bisa benar-benar muncul wirausaha yang semakin banyak. Nah, di sini tentu pertumbuhan ekonomi berkualitas, artinya lebih merata. Nah, sisi yang paling penting di sini adalah bahwa dari desa ini kan agregat dari hitungan semuanya lah, IPM-nya sama pertumbuhan ekonominya itu kan hasilnya menjadi PDRB Kuburaya cukup tinggi, kemudian juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga. Nah, kita dengan bisa fokus semua desa, maka sasaran Kuburaya juga dalam mengejar keinginan untuk membuat supaya ada percepatan itu jadi jauh lebih lebih capaiannya itu terukur. Jadi kayak tadi stunting, kemudian bicara tentang sektor ekonomi tadi, pemberdayaan dan sebagainya. Nah, yang paling juga kita rasakan dengan adanya program pola CMS dan siswa online ini, kita kan mempersempit semua ruang untuk terjadi penyalahgunaan itu sudah jelas lah. Nah, sehingga desa-desa ini jauh lebih bahagia lah. Sesuai visi kita kan bahagia. Nah, tujuan kita ini bahagiakan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya bahagia, apalagi di situasi pandemi, ini juga membuat terkendali. Nah, dalam situasi pandemi saja, kita kemarin tuh tetap melakukan upaya kebijakan yang sifatnya bisa tetap menggerakkan ekonomi. Contoh masker kain. Kita gerakkan semua penjahit di kampung untuk menjahit masker. Desa juga memesan masker melalui ibu-ibu yang ada di kampung itu, melalui dana desa juga. Nah, ini kan cara kita. Nah, kemudian juga hal-hal yang lainnya semua serba cepat. Yang jelas dengan kondisi-kondisi yang membuat trust atau kepercayaan masyarakat itu tinggi, kepemimpinan di desa pun lebih berkualitas dengan cara seperti ini. Dan tujuan kita untuk digitalisasi desa ini kan sudah jelas nampak nih. Di Kuburaya ini dengan embrionya tata kelola dengan cara non tunai CMS, kemudian juga Siskudes online ini kan digitalisasi desa juga sudah berjalan maksimal nih. Apalagi ke depan kita akan menggunakan sistem data informasi berbasis geospasial, yang mana itu juga nanti akan menjadi katakanlah aset bagi desa, karena semua data rumah tangga, semua data itu bisa dibedah dan irisannya bisa ditemukan semua.
mana skema-skema bantuan, subsidi dan sebagainya dari program apapun dari pusat, ya, dari provinsi, dari kabupaten maupun desa sendiri. Nah, ini akan jauh lebih membuat tidak terjadinya banyak hal-hal yang selalu meresahkan. Nah, kita dengan berbasis ini setiap rumah tangga itu bisa by name, by address, koordinat, infografisnya jelas, sehingga semua itu akan memudahkan desa juga membangun integritas, ya, sehingga CSR juga, kemudian kayak UMKM, BUMDes itu mudah untuk mendapat keyakinan dari berbagai pihak untuk nantinya ikut mungkin sebagai jejaring pasar. Kita sekarang juga menginisiasi supaya bagaimana menjamin pasar sistemik kepada UMKM maupun usaha-usaha mikro yang ada di desa. Ini upaya kita mengajak desa-desa juga. Salah satu contoh misalnya kita di desa semua di Kuburaya ini bisa membuat keanyaman serat alam. Nah, ini juga salah satu yang kita munculkan sehingga nanti perkembangan ekonomi di desa itu benar-benar bisa pemberdayaan ekonomi perempuan dan remaja, generasi muda. Nah, ke depan dengan kita sudah menerapkan CMS tadi sudah bicara panjang lebar, kemudian hasil dampaknya sudah di semua sektor kelihatan, ya, adanya pembuktian lah bahwa penguatan otonomi desa maupun percepatan desa itu memang tergantung dari tata kelola pemerintahan dan keuangan itu sangat penting sekali. Jadi status desa mandiri, maju, berkembang ini memang dikejar, tapi memang yang terpenting itu tata kelolanya dulu. Asal tata kelolanya udah transparan, akuntabilitasnya baik, dan juga keterlibatan partisipasi masyarakat baik, maka dia akan mengejar tuh mandiri pangan, ya. Kemudian juga mandiri dalam tata kelola pengambilan keputusan dan kualitas semua perangkat desa organisasi berjalan baik, ya, sampai ke tingkat RT. Nah, inilah yang sebenarnya kita kejar, dan ke depan kita selain reward yang tadi Rini sampaikan dan Pak Jaka tadi itu, nah, kita coba untuk kompetisi desa SDGs nih sekarang, ya, Pak Menteri kemarin. Nah, SDGs ini kan sebetulnya Kuburaya juga dalam visi misi kita itu berbasiskan SDGs juga untuk Kuburaya. Jadi saya kira untuk breakdown menjadi desa SDGs itu kita tidak terlalu sulit lah, karena dari 17 goal sama 169 indikator itu bisa dijadikan standar yang tadi selain kinerja, karena sama semua arahnya akan ke sana. Nah, selain itu juga kita kompetisikan untuk sama-sama mengejar katakanlah kategori atau standar, atau katakanlah bagaimana menjadi sebutan, ya, atau menjadi sebuah standar desa dengan zona integritas. Jadi desa yang punya zona integritas. Nah, jadi tidak hanya SKPD saja, ya. Desa-desa ini kita lihat mana yang nanti betul-betul sangat-sangat punya zona integritas yang baik, ya, di dalam pelayanan masyarakat dan sebagainya, minimnya pengaduan, pelayanan yang semakin cepat, transparan dan sebagainya. Ini akan kita jadikan salah satu juga ke depan. Ya, jadi masih banyak sebetulnya soal desa ini, tidak akan pernah habis nih Bang Adi. Tapi kita terus berusaha mengejar, ya. Kita justru dari perjalanan ini kita terus kejar terus mana yang masih agak kurang, ada hal-hal yang harus diperkuat. Jadi intinya inovasi CMS ini sebagai katakanlah pembuka atau menjadi pemantik atau menjadi suatu formula awal yang memang mempengaruhi perubahan secara keseluruhan transformasinya ini, dari manual ke digital, dari tunai ke non tunai, kemudian transformasi lainnya itu akan dengan sendirinya akan lebih cepat lagi kita kembangkan. Semoga Kuburaya sesuai dengan slogannya dari Kuburaya untuk Indonesia itu sudah menemukan pembuktian bahwa kita berkontribusi untuk negara ini, untuk gagasan dan inovasi yang kita wujudkan ini, sehingga bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain. Jadi semangatnya kan hanya ingin berbuat dan berkontribusi bagi untuk negara, supaya kita tidak hanya jadi beban, gitu kan, tidak hanya melahirkan pengangguran, tidak hanya melahirkan kemiskinan, tapi kita bisa mempunyai gagasan yang berdampak baik, positif, sehingga mudah-mudahan itu bisa menata kembali dari desa-desa dan akhirnya
ini baik untuk Negara ini ya. negara juga semua. Jadi ada kontribusi. Nah, disinilah semangat kita tetap berlari lebih kencang, proses lebih cepat, bertindak lebih nyata. Pasti masih ingat dengan slogan ini. Selalu. Dan tentu selalu semangatnya harus semangat menanjak dari Kubu Raya untuk Indonesia. Boleh kita coba dulu bersama-sama, Pak JK Burini, Pak Muda, kita coba dari Kubu Raya. Yo, dari salam menanjak dari Kubu Raya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa perbincangan kita hari ini, Bu Rini, Pak Muda, dan juga Pak Zakaria. Terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan kami. Mudah-mudahan banyak inovasi dan juga cetusan-cetusan ide lain yang bisa berkontribusi untuk negara ini, dan hal ini telah dibuktikan dengan sistem CMS tadi yang sudah digunakan di 2 daerah lain di Pulau Jawa. Kita akhiri dulu perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih pemirsa yang sudah bersama dengan kami sejak tadi. Saya Junaidi Herman, selamat pagi, sampai jumpa.